Pemirsa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Mbah Semad di channel Mbah Semad. Pemirsa, kali ini Mbah Semad akan mengulik, akan melaporkan tentang makanan, yaitu makanan khas Sunda atau di Bandung atau di Bogor. Makanan apa itu, Mbah? Bala-bala. Agar kita tahu lebih jauh tentang apa itu bala-bala, marilah kita awali pertemuan kali ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Yuk kita ke sana. Pemirsa, itulah bala-bala. Makanan ini berasal dari Sunda atau Jawa Barat atau Bogor atau Bandung. Bala-bala terbuat dari wortel, kubis, kecambah, sedangkan bumbunya bawang putih, ketumbar halus, garam, roiko, penyedap, tepung terigunya sekarang terdiri dari tepung terigu, tepung beras, dan maizena. Nah, karena bala-bala ini dimakan memakai sambal kacang, maka sambal kacangnya terbuat dari lombok besar kecil dan tomat itu direbus dulu. Setelah lombok dan tomat direbus, lalu di blender. Nah, ditambahi kacang tanah yang sudah digoreng. Ini dia bahan-bahannya, yaitu kecambah. Kecambah dipilah-pilah sehingga nanti yang dipakai yang bagus ya, potongan-potongan yang enggak berguna itu sengaja dipisahkan. Ada fungsi atau khasiat tersendiri dari kecambah ini, tapi di dalam bala-bala itu bercampur menjadi satu nanti. Dengan apa? Dengan wortel, dengan kubis ya. Tadi ada 3 macam itu yang dijadikan satu, diulet dengan tepung ya, tepung dari maizena, dari tepung beras maupun dari tepung terigu ya. Itu bahan bakunya. Terus diapakan lagi, Mbah, setelah ini? Ya, ikuti tayangan ini dengan cermat dari awal hingga akhir. Nanti sekali-kali Mbah Semad memberikan komentarnya. Tuh bahannya: kecambah, wortel, dan kubis. Yaitu diulet-ulet dengan tepung ya, tepung terigu. Kalau di Jawa Timur itu hanya tepung terigu, tetapi bala-bala ini menggunakan tepung beras, maizena dicampur dengan tepung terigu. Ya, diulet-ulet, dicampur ya, biar rata, biar teraduk-aduk, biar lumat
menjadi campur ya. Mbah Semah tidak bisa menjelaskan tentang bala-bala secara lengkap karena durasi yang hanya 16 menit sehingga waktunya sangat terbatas. Makanan kita kali ini adalah bala-bala atau bakwan yang biasa disajikan sebagai camilan, namun bisa juga sebagai pelengkap makanan, misalnya sebagai pelengkap untuk menyantap nasi uduk. Apakah bala-bala makanan khas Sunda, Mbah? Iya, tadi di awal sudah saya katakan ini dari Sunda. Nah, itu lagi digoreng. Bala-bala merupakan penamaan khas yang digunakan oleh masyarakat Sunda. Mengutip dari perkataan dosen Fakultas Ilmu Budaya Universitas Pajajaran Elvi Citra Resmana di laman unpad.go.id, orang Sunda memiliki kebiasaan unik memberi nama makanan dengan kata yang diulang, bala-bala. Nah, itu dari mana Pak asalnya makanan bala-bala itu? Asal usulnya bala-bala sendiri sebenarnya berasal dari Cina dan terlihat jelas dari kata bak atau bakwan yang artinya daging. Oh, baru tahu saya bahwa bakwan itu artinya daging, itu bahasa dari Cina. Awal mulanya terjadi pada saat perdagangan dan pertukaran budaya di Indonesia. Saat itu resep makanan pun saling berbaur sehingga mempengaruhi masakan-masakan tradisional. Apa beda bakwan dengan bala-bala, Mbah? Ya, bedanya tipis, ada agak, cuman nanti bedanya itu yaitu teman makannya. Kalau bakwan itu hanya istilah yang dipakai di Jakarta, sedangkan bala-bala itu di Sunda. Ini sudah garing ya dan ditiriskan. Kok sedikit, Mbah? Masih banyak. Tenang aja, sabar. Minyaknya dibersihkan dari sisa-sisa penggorengan tadi. Nah, selanjutnya kita habiskan, kita goreng semua sehingga nanti menjadi dimakan oleh orang banyak. Nah, itu bakwan sayur merupakan gorengan yang mudah ditemukan di mana-mana. Bahkan di Jawa Timur namanya cukup beragam. Gorengan berbahan dasar tepung terigu dan sayuran ini disebut bakwan di Jakarta. Sementara di tataran Sunda seperti Bogor hingga Bandung namanya bala-bala. Bala-bala itu identik dengan 7 nama di Jawa Timur, Mbah. Apa ya namanya di Jawa Timur? Nanti kalau ada waktu kita sebutkan di akhir ya. Sekarang khasiatnya, Mbah, biar kita mendapatkan tambahan ilmu pengetahuan ya. Karena bala-bala tadi terdiri dari kecambah, wortel dan kubis, maka manfaat kubis, manfaat kecambah dan manfaat wortel lah yang akan menjadi jawabannya. Untuk kecambah yang utama menyehatkan sperma. Yang kedua menjaga kesehatan jantung. Yang ketiga menjaga kekebalan tubuh dan sebagainya. Kemudian wortel yang pertama menjaga kesehatan mata. 2. Mengoptimalkan fungsi
otak, dan lain-lain. Kubis sekarang. Pertama, menjaga kesehatan jantung, mengoptimalkan fungsi otak. 3, menjaga daya tahan tubuh. Itulah khasiat dari bala-bala. Belum lagi khasiat dari tepung terigunya, khasiat dari tepung berasnya, khasiat dari maizenanya, khasiat dari minyaknya, masih banyak lagi. Itu yang digodok dulu ya, tomat sama lombok, kemudian di blender, dimasukkan kacang goreng sebagai teman makan bala-bala. Jadi yang membedakan bala-bala dengan ote-ote tadi ya, teman makannya. Kalau bala-bala dengan sambal kacang, ini dibuat sambal kacangnya. Oh iya Mbah, tadi katanya di Jawa Timur itu dikenal dengan nama-nama yang pertama ote-ote. Itu di daerah Surabaya, Sidoarjo, Gresik, Mojokerto, dan sekitarnya. Nomor 2 dikenal dengan nama heci untuk daerah Madiun, Magetan, Ngawi, dan Nganjuk. Ketiga dengan nama weci untuk daerah Malang, Blitar, Lumajang. Biasanya di Malang itu ditambah udang. 4 Hongkong, Banyuwangi, Situbondo, dan Bondowoso. Yang kelima dikenal dengan nama tirem untuk daerah Probolinggo. Yang keenam disebut dengan bakwan untuk daerah Pacitan. Tapi makannya masih dengan lombok dan petis. Yang ketujuh piyah. Piyah untuk ini daerah Ponorogo. Beda di Bali dan Jogja, kalau piyah-piyah itu adalah olahan kacang hijau. Itulah nama-nama temennya bala-bala, tapi namanya bukan bala-bala ya. Bala-bala itu khusus di daerah Sunda karena dimakan dengan sambal kacang. Ini dibuat ya, digoreng ya, setelah di blender tadi digoreng sampai nanti matang ya, sampai matang. Kalau enggak matang nanti bisa basi. Digoreng biar matang. Ya, sudah matang sekali. Terus nanti diangkat, terus dipindahkan ke tuung ya, wadahnya. Kemudian disandingkan dengan bala-balanya. Sudah diangkat biar agak dingin, kemudian dipindahkan ke wadah atau tuung bahasa Jawanya. Terus disandingkan dengan gorengan bala-bala. Kalau makan bisa dengan dicocol ya, kalau makan sendiri. Kalau makan banyak orang, tidak sendirian, maka diambil, ditaruh di lepek. Kalau sendirian dicocol itu dimasukkan ke sambelnya. Jadi bala-balanya dipegang dan dicocolkan ke sambelnya. Tapi karena hari ini kita makan bersama, maka tidak boleh ada yang mencocol. Nah, nanti menjadi jijik. Itulah teman-teman, bala-bala sudah siap untuk disantap.
karena ini bulan puasa, jadi kita semua tidak ada yang ngincipi. Hanya nanti kalau menjelang maghrib atau pas maghrib, itu baru kita boleh berbuka dengan bala-bala. Itu contoh kalau kita nanti makan, karena makan bareng, makan bersama, maka begitu caranya ya. Jangan dicocol, nanti dicocol ya. Kasihan nanti orang yang lain menjadi jijik. Tidak etik kalau mencocol dengan rame-rame. Tapi biasanya karena keluarga sendiri itu biasanya nggak masalah. Tapi kalau orang lain ya jangan. Itu cara makan bala-bala. Contoh saja loh ya, jangan dimakan karena sedang berpuasa. Nah itu bala-balanya sudah dibagi-bagi, dibagi rata untuk 6 orang. Masing-masing dapat bagian 3. Mbah Semar juga dapat bagian 3. Demikian tadi pemirsa sekelumit tentang perjalanan bala-bala. Bolo, kalau bahasa Jawa bolo-bolo itu teman ya. Kalau bahasa Sunda nggak tahu ya itu makanan ya kue atau jajanan ini yang disebut bala-bala. Tinggal menunggu azan maghrib. Tinggal menunggu berbuka. Sajian bala-bala siap dihidangkan. Pemirsa, setelah kita tahu apa itu bala-bala, ternyata bala-bala itu adalah ote-ote. Ya, kalau di Jawa Timur atau di Malang namanya ote-ote. Tapi bedanya kalau ote-ote itu makannya dengan lombok sama petis. Sedangkan bala-bala ini makannya secara khusus dimakan pakai sambal kacang. Itu bedanya. Marilah kita akhiri pertemuan kita pada kali ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga tayangan ini bermanfaat bagi kita sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semat, semoga bermanfaat.